Pada tugas kali ini kita akan mengimplementasikan struktur data disjoint set union atau DSU atau seringkali dikenal sebagai union find. Nah, pada studi kasus Dengklek ini kita ketik dulu include studionya sebagai pustaka standar input-output untuk membaca, scan, dan print. Setelah itu kita masukkan konstanta global bernama max n dengan nilai 105. Jadi itu nilai ini sebagai batas maksimum jumlah kandang bebek yang aman untuk ditampung di dalam memory array. Setelah itu kita ketik foreign berukuran max n array, inilah yang menjadi kunci dari DSU ini. Setelah itu kita masuk ke void initialize. Nah, jadi ini tuh bertugas melakukan inisialisasi awal untuk jumlah n kandang. Jadi setiap kandang i diatur agar menunjuk ke dirinya sendiri sebagai parentnya. Jadi ini berarti setiap kandang berdiri sendiri sebagai sebuah kelompok atau grup yang independen. Nah, selanjutnya setelah kita menutup kode yang ini, kita masuk ke fungsi vital yang bernama find representative. Nah, fungsi ini tuh rekursif, jadi berguna untuk mencari root atau ketua perwakilan dari kelompok tempat elemen X berada. Nah, di baris selanjutnya itu ada parent X find representative. Nah, di sini itu kita menerapkan teknik path comparison. Jadi jalur rekursif yang dilewati akan langsung diperbaharui sehingga elemen X dan semua elemen di jalurnya langsung menunjuk ke root utama. Nah, kemudian pada baris yang in root A, in root B, itu terdapat fungsi join untuk menggabungkan dua kelompok kandang. Pertama, program mencari root dari kandang A dan root kedua di kandang B. Jika ternyata root mereka berbeda, itu root A tanda seru sama dengan root B, itu artinya mereka berada di kelompok terpisah. Maka kita satukan kelompok tersebut dengan mengubah parent root A agar menunjuk ke root B. Nah, setelah itu kita masuk ke void check. Jadi kita mendefinisikan fungsi check. Nah, fungsi yang sangat sederhana. Kita memeriksa apakah kandang A dan B sudah berada di dalam kelompok yang sama. Yaitu caranya dengan membandingkan nilai root keduanya. Jika rootnya sama, program akan mencetak huruf Y yang artinya ya atau terhubung. Jika rootnya berbeda, program akan mencetak jika rootnya beda, program akan mencetak huruf T yang artinya tidak terhubung. Sekarang kita masuk ke fungsi in main. Jadi program mendeklarasikan variabel n
untuk jumlah operasi query. Jadi kita membaca inputnya dengan scan. Lalu kita return 0. Lalu kita langsung memanggil fungsi initialize n agar memory array siap digunakan. Nah, setelah itu ini di bagian akhir ini program akan melakukan perulangan sebanyak Q kali untuk membaca baris operasi satu persatu. Jadi setiap baris 3 angka serta kandang A dan B. Jadi tipe bernilai 1 itu program akan menjalankan fungsi join A, B untuk membangun jalan. Nah, jika tipe bernilai 1, program akan menjalankan fungsi join A, B untuk membangun jalan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, jika tipe bernilai 2, program akan menjalankan fungsi cek A, B untuk memeriksa hubungan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung saja mereturn 0 untuk menandakan eksekusi program ini selesai. Setelah itu kita masuk ke bagian pengecekan apakah program ini tuh berhasil atau tidak. Kita langsung saja memanggil file kita di terminal. Nah, 5 itu sebagai kandang bebek dan akan melakukan 7 urutan operasi. Jadi, kelima kandang ini awalnya berdiri sendiri-sendiri. Setelah itu, angka depan 1 berarti operasi join. Jadi, pada klik membangun jalan antara kandang 1 dan kandang 4. Sekarang kandang 1 dan 4 bersatu dalam satu kelompok. Angka depan 2 berarti operasi cek. Kita memeriksa apakah kandang 1 dan kandang 2 sudah terhubung. Karena belum ada jalan yang menghubung mereka, terminal langsung mencetak huruf T, berarti terhubung. Nah, setelah itu Pak Dengklik melakukan join antara kandang 1 dan kandang 2. Karena kandang 1 sebelumnya sudah terhubung dengan kandang 4, maka sekarang kandang 1, 2, dan 4 berada di dalam satu kelompok besar yang sama. Lalu kita melakukan cek kembali pada kandang 1 dan kandang 2 karena jalan yang baru saja dibangun di operasi sebelumnya. Sekarang ini mencetak huruf Y, yaitu terhubung. Setelah itu, Pak Dengklik melakukan join di antara kandang 3 dan kandang 5. Jadi terbentuklah kelompok kedua yang berisi kandang 3 dan 5. Setelah itu Pak Dengklik melakukan join antara kandang 2 dan kandang 3. Jadi operasi ini sangat menarik karena menghubungkan kelompok pertama 1, 2, 4 dengan kelompok kedua 3 dan 5. Nah, sekarang seluruh 5 kandang dari nomor 1 sampai 5 telah resmi bersatu dalam satu jaringan besar. Jadi, operasi terakhir adalah cek apakah kandang 1 dan kandang 5 terhubung. Meski tidak ada jalan langsung dari 1 ke 5, mereka terhubung secara tidak langsung melalui serangkaian jalan 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 5. Oleh karena itu, terminal mencetak hasil akhir Y. Jadi melalui simulasi terminal tadi, kita bisa melihat betapa hebatnya dan efisiensinya struktur data disjoint set union ini.